Selamat pagi, kita memasuki bab 3, yaitu ikatan kimia, bentuk molekul, dan interaksi antar molekul. Bab 3 ini terdiri dari 3 KD, yaitu KD 3.5, 3.6, dan 3.7. Hari ini kita akan mulai 2 topik dari 3 KD tersebut, 2 topik awal ya, yaitu susunan elektron stabil dan teori Lewis. Susunan elektron stabil, seperti yang kalian ketahui dalam tabel periodik unsur yang kita sudah pelajari sebelumnya, unsur-unsur dalam tabel periodik dikelompokkan menjadi unsur logam dari sebelah kiri, paling kiri, kemudian unsur non logam, metaloid, dan gas mulia. Metaloid atau semilogam ya. Menurut Gilbert and Lewis dan Wicosel, unsur-unsur gas mulia bersifat stabil. Mengapa? Karena elektron valensinya yang berjumlah 8 kecuali He yang memiliki 2 elektron valensi, atau dapat dikatakan bahwa sifat stabil ini disebabkan karena kulit terluarnya terisi penuh 8 elektron dan 2 untuk helium. Nah, ini adalah tabel unsur-unsur gas mulia, dimulai dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A ini tidak hanya perlu kalian hafalkan nama dan simbolnya, tetapi juga nomor atomnya ya. Khusus untuk golongan gas mulia atau 8A ini kalian wajib menghafalkan nomor atomnya. Seperti itu. Mengapa perlu dihafalkan? Karena ini berkaitan dengan penulisan konfigurasi elektron untuk atom dengan cara menyingkat menggunakan gas mulia, seperti yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Jadi di awal ini kita masih mempelajari tentang gas mulia ya. Gas mulia bersifat inert atau sukar bereaksi. Unsur gas mulia berada dalam bentuk atom bebas atau dikatakan sebagai monoatomik atau monoatom. Selain atom gas mulia, atom-atom yang lain bersifat tidak stabil. Nah, untuk memperoleh kestabilan, atom-atom selain gas mulia tersebut akan berikatan dengan atom sejenis maupun berlainan jenis untuk membentuk molekul. Setiap atom dalam pembentukan senyawa membentuk konfigurasi elektron yang stabil, yaitu konfigurasi elektron gas mulia yang disebut dengan konfigurasi oktet atau duplet khusus untuk helium. Nah, kaidah ini disebut dengan kaidah oktet atau kaidah duplet untuk helium. Nah, bagaimana atom-atom selain golongan gas mulia mencapai kestabilannya? Berikut ini dijelaskan 2 cara. Yang pertama, atom dengan kecenderungan melepas elektron. Atom dengan elektron valensi sedikit, ini misalnya yaitu golongan 1A kecuali hidrogen, 2A dan 3A cenderung melepas elektron valensinya membentuk ion positif. Seperti yang kalian pelajari yang lalu, kalau golongan 1A berarti elektron valensinya 1, golongan 2A 2, dan golongan 3A elektron valensinya 3. Sehingga kalau dia melepas elektron valensinya, maka golongan 1A akan menjadi bermuatan plus 1. Golongan 2A akan menjadi bermuatan plus 2, dan golongan 3A akan menjadi bermuatan plus 3. Nah, ini dicontohkan di sini adalah atom natrium atau sodium atom ya, bahasa Inggrisnya sodium ya, natrium. Di sini elektron valensinya 1 ini ya, elektron terluarnya. Karena dia 1 akan untuk menjadi stabil seperti gas mulia ya, 1 menjadi gas mulia tadi dikatakan elektron valensinya 8. Kalau elektron valensinya golongan 1A ini 1, untuk mencapai 8 ya, yang dilakukan yang lebih mudah adalah melepas elektron, karena kalau lepas hanya 1 elektron yang dilepas, sedangkan kalau untuk menjadi 8 berarti kan dia harus perlu narik 7 atau menerima 7 elektron lagi, itu energinya lebih besar.
Jadi yang digunakan adalah melepaskan elektron, 1 elektron. Begitu juga contoh yang kedua, ini adalah atom kalsium. Elektron valensinya 2, ini ya, 1, 2, elektron valensinya ada 2. Lebih cenderung untuk melepaskan 2 elektron valensinya ini, sehingga menjadi ion kalsium bermuatan 2+. Yang ini tadi ion natrium bermuatan plus, maka Na+. Yang ini Ca2+. Unsur yang memiliki kecenderungan membentuk ion positif disebut elektropositif. Atom-atom yang cenderung melepas elektron memiliki energi ionisasi yang relatif kecil. Dan unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur logam. Kalau di tabel periodik dia ada di sebelah kiri. Yang kedua, untuk atom dengan kecenderungan menerima elektron. Atom yang memiliki elektron valensi dalam jumlah banyak, yaitu golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A, untuk memenuhi kaidah oktet, maka memiliki kecenderungan untuk menerima elektron, sehingga membentuk ion negatif atau anion. Di sini contohnya atom Cl ya, Cl itu golongan 7A, elektron valensinya 7, sehingga untuk menjadi 8 atau duplet, atau oktet seperti gas mulia, maka dia cenderung menerima. Kalau 7 berarti menerima 1 elektron. Maka menjadi, kalau di sini contohnya Cl menerima 1 elektron, maka menjadi ion Cl-. Seperti itu. Kalau untuk unsur golongan 5A berarti supaya menjadi 8 dia menerima 3. Golongan 6A menjadi 8 berarti menerima 2 elektron, berarti menjadi bermuatan 2- atau 2-, 7A menjadi -1. Unsur yang memiliki kecenderungan membentuk ion negatif disebut unsur elektronegatif. Atom yang cenderung menerima elektron memiliki afinitas elektron yang relatif besar. Dan unsur-unsur ini merupakan unsur-unsur non-logam. Kalau di tabel periodik dia ada di sebelah kanan. Berikutnya teori Lewis atau struktur Lewis. Struktur Lewis adalah diagram yang menunjukkan ikatan-ikatan antar atom dalam suatu molekul. Dikembangkan oleh Gilbert and Lewis yang menyatakan bahwa atom-atom bergabung untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. Lambang titik Lewis atau Lewis dot simbol terdiri dari lambang unsur dan titik-titik yang setiap titiknya menggambarkan setiap elektron valensi dari unsur tersebut. Contohnya untuk golongan 1A simbolnya seperti ini. Ya, ini unsurnya misalnya X, lalu karena elektron valensinya 1 berarti 1 titik. Atau titik ini bisa juga ada yang menggambarkan dengan silang kecil gitu ya. Kemudian golongan 2A berarti X atau simbolnya apa, lalu 2 titik, 3A, 3 titik, dan seterusnya sampai 8A. Nah ini contohnya kalsium nomor atom 20, kita konfigurasikan SS, PS, PS 20. N terbesarnya 4, berhenti di S, konfigurasi elektronnya, sehingga kulit valensinya adalah NS, berarti 4S, maka elektron valensinya adalah yang ini, berarti 2. Maka simbol Lewisnya atau struktur Lewisnya adalah Ca, karena di elektron valensinya 2, berarti seperti ini. Atau boleh juga dituliskan dengan simbol silang, titik silang, titik kecil gitu, atau silang. Atau kalau kalian lihat di tabel periodik, karena Ca adalah anggota golongan 2A, ya sudah, berarti langsung saja seperti ini, tidak perlu dikonfigurasikan kalau diperkenankan melihat tabel periodik. Contoh berikutnya, fosfor itu nomor atomnya 15, dia ada di golongan 5A, maka struktur Lewisnya adalah P, berarti mempunyai 5 titik atau 5 silang. 1, 2, 3,
4. Jadi kita penuhi dulu di keempat sisinya, baru satunya terserah mau di sini atau di sini terserah. Seperti itu ya, jadi 5. Kalau di atas dan di bawah dia horizontal, kalau di samping dia vertikal. Menggambarkannya seperti itu. Dan itulah materi kita hari ini. Silahkan mengerjakan latihan soalnya. Selamat pagi.